Selamat siang semuanya, Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian memperingati Hari Suci Asada. Sebelum saya melanjutkan dengan ceramah Dharma, saya ingin mengajak kita semua untuk pertama-tama hadir seutuhnya di sini dan sekarang dengan menyatukan tubuh dan batin. Kita bisa bersikap anjali, satu tangan merepresentasikan tubuh, satu tangan lagi merepresentasikan batin kita, dan kita satukan bersama di sini dan sekarang. Alangkah baiknya jika kita bisa memulai sesi berbagi Dharma ini dengan mempersiapkan diri kita, menenangkan diri kita. Kita bisa menaruh kedua tangan di atas pangkuan kaki atau di atas lutut dan duduk dengan nyaman, dengan rileks dimanapun Anda berada. Kemudian kita bisa mulai memperhatikan tubuh yang sedang duduk, mulai dari telapak kaki yang barangkali bersentuhan dengan lantai, bagian bokong yang sedang duduk di atas kursi atau di atas bantal duduk. Seperti apa rasanya saat ini? Perlahan-lahan kita bisa membawa perhatian kita ke bagian pinggang, ke bagian punggung bagian bawah, sambil menyadari nafas masuk dan nafas keluar sebagaimana adanya. Perhatikan apa yang sedang berlangsung pada bagian pinggang, bagian punggung bawah. Seiring dengan nafas keluar berikut, kita biarkan otot-otot di sekitar bagian pinggang, punggung bagian bawah kita menjadi kendor, menjadi rileks. Kemudian kita bawa perhatian kita ke bagian punggung atas, kedua pundak. Dan seiring dengan nafas keluar, kita izinkan otot-otot di sekitar punggung, di sekitar bahu, pundak kita menjadi kendor, rileks. Selanjutnya kita bawa perhatian kita ke kedua lengan, mulai dari lengan atas, lengan bawah, telapak tangan hingga jari jemari tangan yang sedang beristirahat di atas pangkuan kaki, di atas lutut. Kita biarkan kedua lengan beristirahat sepenuhnya. Izinkan otot-otot kedua lengan perlahan-lahan menjadi kendor dan rileks. Kemudian kita bawa perhatian kita ke bagian leher, kepala. Kita bisa sedikit membiarkan dagu ditekuk sehingga leher kita menjadi tegak, namun tidak kaku. Dan nafas keluar berikut, kita biarkan leher kita menjadi rileks. Rasakan kedua bibir, bibir bagian atas dan bibir bagian bawah yang sedang bersentuhan. Kita bisa biarkan bibir memunculkan senyuman kecil, sebuah senyuman seperti yang ada pada Buddha Rupang, seperti yang ada pada lukisan Mona Lisa, sehingga otot-otot pada bagian wajah pun menjadi rileks. Hidung, mata, dahi, kening, dan keseluruhan kepala kita pun perlahan-lahan terasa ringan, terasa rileks. Kita bisa merasakan tubuh yang sedang duduk dengan santai, dengan rileks.
tiada tempat yang harus kita pergi. Saat ini kita lepaskan semua kekhawatiran, ketakutan. Kita lepaskan semua pikiran mengenai pekerjaan. Dan kita hadir sepenuhnya di sini dan sekarang untuk mengikuti acara peringatan Hari Suci Asada ini. Kita bisa membawa perhatian kita pada nafas saat ini seperti apa adanya. Saat ini ketika kita tidak sedang memakai masker, ketika kita bisa bernafas dengan leluasa, dengan lega, tanpa ada yang menghalangi udara yang keluar masuk melewati lubang hidung. Mari kita rasakan beberapa saat nafas keluar dan nafas masuk yang natural, yang alami, yang tidak dibuat-buat. Ketika bernafas masuk, kita tahu ini adalah nafas masuk. Ketika bernafas keluar, kita tahu ini adalah nafas keluar. Beberapa kali kita perhatikan nafas yang keluar dan masuk secara natural. Kemudian perlahan-lahan kita kembali bisa merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Dan mari kita sedikit membungkuk hormat kepada sesama yang hadir, kepada Buddha yang ada di segala penjuru, di tiga masa. Baiklah, terima kasih sudah bersedia untuk bersama-sama merilekskan tubuh, merilekskan batin lewat memperhatikan tubuh dan memperhatikan nafas. Hari ini kita berkumpul bersama di dunia virtual ini ya, untuk melakukan kebaktian. Sebagian orang bisa hadir juga di wihara untuk melakukan kebaktian dalam jumlah yang kecil. Terima kasih kepada pemimpin kebaktian yang telah memimpin kebaktian. Hari ini kita memperingati Hari Suci Asada. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu di Hari Suci Asada ini kita memperingati sebuah peristiwa di mana Buddha untuk pertama kalinya memutar roda Dharma dengan memberikan sebuah wejangan atau sebuah khotbah kepada 5 orang sahabatnya yang ada di Taman Rusa Isipatana. Namun hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk flashback sedikit ke 2600 tahun yang lalu, lebih dari 2600 tahun yang lalu, di mana Buddha baru mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Ya, kita bisa membayangkan setelah mencapai pencerahan sempurna, beliau berdiam selama kurang lebih 7 minggu, menikmati kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan nibbana, kedamaian yang begitu tiada taranya. Dan setelah 49 hari, ada seorang Brahma Sahampati yang muncul meminta kepada beliau untuk memberikan ajarannya kepada manusia. Karena Buddha sempat berpikir kepada siapa beliau seharusnya bisa memberikan ajaran yang baru saja beliau realisasi. Beliau berpikir barangkali bisa memberikan ajaran kepada kedua mantan gurunya, Alaraka Lama dan Uddaka Ramaputta. Beliau juga sempat ragu karena beliau berpikir barangkali pemahaman yang begitu mendalam, yang begitu tinggi yang telah beliau realisasi tidaklah gampang untuk dipahami oleh manusia pada umumnya. Akan tetapi, Brahma Sahampati berhasil membujuk Buddha untuk memberikan
ajaran dengan mengatakan barangkali di luar sana ada sebagian manusia yang sedikit debu di matanya. Itu yang biasanya kita bacakan ketika kita sedang melakukan kebaktian. Ya, sehingga Buddha berpikir mungkin ada benarnya. Dan beliau pun menyetujuinya dan kemudian beliau memutuskan ya, untuk berbagi kepada manusia. Dan beliau pun mulai melakukan perjalanan ya kepada siapa. Beliau kalau di dalam kitab suci lewat mata batinnya mengetahui bahwa kedua mantan gurunya telah meninggal dunia. Dan kemudian beliau berpikir barangkali 5 orang pertapa, 5 orang sahabat yang pernah berlatih bersama beliau barangkali bisa memahami apa yang telah dicapainya, yang direalisasinya. Beliau pun mulai berangkat menuju ke Varanasi karena beliau mendengar bahwa kelima orang pertapa saat ini sedang berada di sebuah taman yang disebut Taman Rusa Isipatana. Di dalam perjalanan beliau sempat bertemu dengan seorang pertapa dan pertapa tersebut bertanya kepada Buddha, "Siapakah Anda? Kenapa Anda terlihat cerah?" Karena melihat Buddha yang tindak tanduknya begitu agung, yang begitu ringan, lembut, indah, dan cerah, beliau terpesona. Namun ketika Buddha mengatakan kepada pertapa tersebut bahwa dia adalah seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna, seorang arahat, seorang Sammasambuddha, pertapa tersebut malah tidak mempercayainya dan kemudian meninggalkan Buddha, pergi. Ini adalah sebuah selingan cerita ya di dalam perjalanan beliau menuju ke Taman Rusa Isipatana. Barangkali ada yang berargumen Buddha memiliki kekuatan batin, beliau bisa langsung saja menjelma di Taman Rusa Isipatana. Tetapi saya pribadi lebih senang untuk melihat Buddha secara humanis. Ya, Buddha melakukan perjalanan, melangkah dengan sadar penuh, melangkah dengan penuh kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan berjalan menuju dari Bodh Gaya menuju ke Varanasi, tempat di mana Taman Rusa Isipatana berada. Ya, Varanasi yang juga terkenal dengan sebutan Benares. Saya membayangkan ketika Buddha melakukan perjalanan, itu adalah perjalanan yang cukup jauh. Saya sempat iseng mengecek di Google Map, ternyata jarak dari Bodh Gaya dan Varanasi adalah sekitar 243,6 km. Itu adalah kalau kita lewat jalan raya yang telah dibuat saat ini. Bayangkan zaman dulu jalan-jalan belum tentu ada, dan kemudian juga harus melewati hutan, harus melewati sungai, harus melewati berbagai halangan di dalam perjalanannya. Saya membayangkan Buddha mengambil waktu untuk melakukan perjalanan dengan perlahan-lahan menuju ke Taman Rusa Isipatana. Setiap langkah yang beliau langkahi di atas bumi ini, saya pikir adalah langkah yang penuh kedamaian, langkah yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah sebabnya kita bisa memperhatikan bahwa mulai dari ketika beliau mencapai pencerahan sempurna hingga ketika kita memperingati Hari Asada adalah jaraknya kira-kira sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Ya, saya membayangkan 7 minggu beliau berdiam di sekitar Bodh Gaya dan beliau menggunakan waktu seminggu untuk berjalan kaki menuju ke Taman Rusa Isipatana. Saya membayangkan di sepanjang perjalanan beliau bisa menikmati, bisa mengapresiasi, bisa menghargai apa yang sedang diberikan, apa yang sedang ada di sekitar di alam semesta. Saya juga membayangkan beliau selama perjalanan
juga banyak bertemu dengan orang-orang lain. Kemudian akhirnya setelah melakukan perjalanan tersebut, beliau tiba di Taman Rusa Isipatana. Di Taman Rusa Isipatana ketika beliau mulai berjalan menghampiri ke 5 sahabat teman berlatih, 5 orang pertapa yang sempat berlatih bersama di Uruwela. Beliau pada awalnya ketika melihat sang pertapa Gautama menghampiri, mereka mungkin timbul rasa, dia telah gagal, dia telah meninggalkan cara bertapa. Akan tetapi ketika Buddha mulai menghampiri, ketika mereka melihat begitu anggunnya Buddha, begitu indah, lembut dan cerahnya pembawaan Buddha, mereka terpesona dan dengan sendirinya mereka menyiapkan tempat duduk dan mempersilakan Buddha untuk duduk. Dan pada kesempatan itulah Buddha berkata kepada mereka bahwa beliau telah merealisasi sebuah pemahaman yang sangat mendalam yang kemudian kita kenal sebagai yang tercatat dalam Sutta Dhammacakkappavattana, Dhammacakkappavattana Sutta. Saya membayangkan di dalam sutra tersebut atau di dalam sutta tersebut ada beberapa poin yang bisa kita ambil yang menjadi poin utama. Yang pertama, di dalam sutta tersebut Buddha mengajak sahabat-sahabatnya untuk melihat bahwa jangan terjatuh ke dalam 2 ekstrim. Buddha mengajarkan jalan tengah. Kemudian di dalamnya Buddha juga menguraikan mengenai jalan mulia berunsur 8 yang tidak lain juga menguraikan tentang 4 kesunyataan mulia. Ini adalah beberapa poin utama dari isi sutta tersebut, dan saya bisa melihat kenapa Buddha ingin dalam khotbah pertamanya berbicara mengenai dukkha. Kenapa beliau berbicara mengenai jalan tengah? Mengapa beliau berbicara mengenai jalan mulia berunsur 8? Karena beliau lewat pengalamannya sendiri telah mengalami dan memahami sendiri bahwa kedua ekstrim di mana beliau ketika masih muda, ketika masih seorang pangeran, selalu dikelilingi oleh berbagai kesenangan-kesenangan indria. Ayahnya Raja Suddhodana karena takut bahwa ramalan dari Pertapa Asita akan menjadi kenyataan, selalu mengelilingi sang pangeran dengan berbagai kesenangan indria, sehingga beliau berharap bahwa suatu hari kelak Pangeran Siddhartha akan meneruskan tatanya untuk menjadi seorang raja. Akan tetapi yang dirasakan oleh Pangeran Siddhartha sendiri tidaklah demikian. Walaupun dikelilingi oleh kesenangan indria, setiap hari ada penari, ada penyanyi, ada musik, ada berbagai jenis makanan, semua kesenangan sensual yang bisa dinikmati lewat mata, hidung, mulut, lewat telinga, lewat badan jasmani, lewat pikiran. Beliau telah merasakannya, namun kesenangan-kesenangan tersebut tidaklah mendatangkan kebahagiaan. Nah, beliau masih tetap memperhatikan ketika keluar dari istana bahwa realitas dari kehidupan ini adalah ada orang yang menjadi semakin tua, ada orang yang menderita penyakit, ada orang yang meninggal dunia, dan ada cara lain, cara bertapa di mana beliau pada kesempatan terakhir melihat ada seorang samana, seorang pertapa. Dan sehingga beliau tergerak hatinya untuk mengikuti jalan tersebut, untuk menemukan cara supaya bisa terbebas dari penderitaan. Kemudian beliau berguru kepada 2 orang guru yang terkenal, dan setelah itu beliau tetap belum bisa menemukan jawabannya untuk menyelesaikan penderitaan ini, untuk melenyapkan penderitaan yang mendasar yang ada pada setiap umat manusia. Akhirnya beliau mencoba sebuah
metode yang lebih ekstrim lagi. Ketika beliau bertapa di Uruvela, beliau mulai melakukan pertapaan yang keras, yang intensif, dengan cara menyiksa diri. Diceritakan di dalam sutta bahwa beliau bahkan sampai tidak makan, tidak rebahan, tidak tidur. Beliau duduk dengan tekun. Dan selama kurang lebih 6 tahun beliau melakukan pertapaan seperti itu. Dan ternyata kedua cara tersebut tidak juga membawakan hasil. Ya, cara menyiksa diri tidaklah mendatangkan hasil kepada beliau. Dan karena ada segerombolan atau sekelompok musisi yang lewat dan beliau mendengarkan syair, ya, bahwa ada ketika senar dari alat musik kalau di setel terlalu kencang, maka senar tersebut akan putus. Dan begitu pula jika terlalu kendor, tidak akan mengeluarkan musik. Sehingga beliau juga merealisasi, memahami seketika itu juga bahwa beliau harus mencari jalan yang tidak jatuh pada kedua ekstrim tersebut. Tidak lain adalah jalan tengah. Oleh sebab itu di dalam sharing, di dalam ceramah atau khotbah pertama beliau kepada 5 orang sahabatnya, beliau mengawali dengan mengatakan bahwa kedua cara ekstrim tersebut, ekstrim di mana kita terlalu hanyut, tenggelam di dalam kesenangan indria, kesenangan sensual, begitu pula ekstrim untuk menyiksa diri, itu bukanlah cara yang tepat. Dan beliau membuktikannya sendiri lewat pengalaman pribadi beliau. Kemudian beliau lebih lanjut menguraikan kepada kelima orang pertapa bahwa ada jalan lain yang beliau sebut jalan mulia berruas 8 atau jalan mulia berunsur 8, yang terdiri dari pandangan yang tepat, pikiran tepat, ucapan tepat, perbuatan tepat, mata pencaharian tepat, ketekunan atau daya upaya tepat, sadar penuh yang tepat, konsentrasi atau samadhi yang tepat, ya, yang akan bisa membawakan pada pembebasan, yang bisa melepaskan manusia dari penderitaan atau yang kita kenal dengan dukkha. Kemudian lebih lanjut beliau tentu, ya, menguraikan kepada 5 orang pertapa bahwa ada dukkha. Ingat, di sini kita harus melihat bahwa Buddha hanya mengungkapkan sebuah kenyataan, sebuah kebenaran bahwa kehidupan ini, ya, bahwa ada yang namanya penderitaan. Penderitaan yang dimunculkan, ya, karena muncul dan lenyap, karena tiada sebuah inti, ya, karena segala sesuatu adalah muncul dan lenyap karena sebab dan kondisi. Beliau mengatakan ada dukkha. Dan saya menduga bahwa kenapa beliau mengatakan ini. Lewat pengalaman pertama tadi yang cerita mengenai seorang pertapa yang bertemu dengan beliau ketika beliau mengadakan perjalanan dari Bodh Gaya menuju ke Taman Rusa Isipatana. Ketika Buddha berusaha untuk memberitahu kepada orang tersebut, kepada pertapa tersebut, bahwa dia adalah seorang arahat, seorang sama Sambuddha yang telah mencapai penerangan sempurna, pencerahan sempurna. Orang tersebut malah ragu, orang tersebut tidak percaya, ya, dan akhirnya meninggalkan Buddha, ya, tinggal pergi, ya, cuekin. Dan lewat pengalaman tersebut kita bisa lihat bahwa ketika Buddha mengatakan sesuatu, beliau mengatakan hal tersebut bukan karena ego, bukan karena sombong, ya, akan tetapi beliau mengatakan hal yang sebenarnya yang telah beliau realisasi. Malah muncul, ya, mungkin barangkali dalam batin pertapa tersebut, apakah benar, apakah orang ini tidak sombong, tidak membohongi saya. Jadi kelihatannya approach atau pendekatan seperti ini, ya, tidaklah terlalu tepat, sehingga beliau mulai menguraikan sesuatu yang barangkali lebih gampang untuk bisa dirasakan dan bisa dipahami oleh kelima orang pertapa pada waktu itu. Kita bisa melihat lewat pengalaman kita sendiri bahwa lebih gampang, ya, untuk melihat realitas-realitas kehidupan yang ada. Beliau mengatakan ada dukkha,
Dan duka tersebut disebabkan oleh adanya lahir, adanya tua, sakit, mati. Berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, berpisah dengan orang yang dikasihi, adanya kelima kelompok atau kelima agregat, 5 skanda ini adalah sumber duka. Dan ini semua bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat adanya lahir, sakit, tua, dan mati. Kita barangkali pernah mengalami ketika kita harus berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita sukai, dan kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi dan orang yang kita cintai. Dan kita tahu sendiri bahwa yang namanya kelima kelompok yang membentuk yang namanya manusia ini, yang tidak lain adalah tubuh, perasaan, persepsi, kehendak, atau formasi mental, dan kesadaran pikiran ini adalah selalu berubah-ubah. Sehingga dia memunculkan ketika kita memiliki pandangan yang keliru, dia akan memunculkan penderitaan di dalam batin kita. Kita menginginkan tubuh kita ini untuk senantiasa tetap muda, tetap awet muda, contohnya ketika kita mulai melihat ada keriput, ketika kita melihat bentuk tubuh kita tidak sesuai dengan keinginan kita, warna kulit, dan berbagai bentuk luar, ya mungkin mata yang sudah rabun, mungkin telinga yang pendengaran sudah berkurang. Dari sanalah muncul berbagai penderitaan. Kemudian Buddha menjelaskan bahwa yang namanya duka ini ada sumbernya, ada asal mulanya. Ya, jadi duka, kemudian beliau mulai menjelaskan sebab duka, atau yang kita kenal dengan duka samudaya. Ya, bahwa secara klasik, secara tradisional, karena di dalam sutta ini, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, dijelaskan bahwa asal mula duka adalah karena adanya tanha, kehausan, keinginan akan kenikmatan sensual atau kesenangan-kesenangan indria, keinginan untuk penjelmaan, untuk terlahir kembali, dan keinginan untuk tidak terlahir kembali, untuk lenyap. Nah, ini adalah menurut pandangan saya, ya, dan hanya sebuah contoh yang diberikan oleh Buddha. Kita tahu lewat membaca berbagai sutta bahwa sebenarnya Buddha ketika menjelaskan sesuatu selalu mengambil salah satu contoh. Contohnya di dalam sebuah sutta Mahayana, ya, Sutra Hati contohnya. Di dalam Prajnaparamita Hridaya Sutra, ya, ketika Buddha mengatakan bentuk atau badan jasmani ini, ya, adalah kekosongan, dan adalah sunyata, dan sunyata adalah tidak lain bentuk atau badan jasmani. Ya, kemudian beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa ini berlaku juga untuk yang namanya perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran pikiran. Begitu pula ketika beliau mengangkat contoh, ya, untuk keenam indera yang kita miliki, beliau selalu mengangkat mata untuk menjelaskan. Tetapi itu berlaku juga untuk telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kesadaran pikiran, semuanya adalah sunyata. Dan menurut pemahaman saya dari berbagai ajaran yang diberikan oleh para guru-guru besar, contohnya Master Jen Thich Nhat Hanh, dari Chan Master Seung Yen, dan dari Ajahn Chah, Ajahn Sumedho yang sering saya baca, pemahaman saya adalah bahwa ini hanyalah salah satu dari contoh. Jadi tanha hanyalah salah satu sebab yang menimbulkan munculnya duka. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya awija atau avidya, kegelapan batin atau ketidaktahuan, delusi, itu juga adalah sumber duka. Kita tahu lewat ajaran Paticcasamuppada, lewat ajaran sebab dan kondisi yang saling bergantungan, bahwa dari sana rentetan karena adanya ketidaktahuan atau pandangan keliru, maka muncullah, ya, berbagai kondisi yang salah satunya diantaranya juga adalah tanha atau keinginan. Ya, jadi
saya bisa melihat bahwa ini adalah pemahaman saya, ya, bahwa ini adalah hanya sebuah contoh konkret yang diberikan oleh Buddha, bahwa tanha adalah sumber duka, asal mula duka. Begitu pula dengan berbagai kilesa atau kekotoran batin lainnya yang senantiasa menutupi kebijaksanaan, menutupi pemahaman kita, ya, ketidaktahuan, mulai dari avidya atau awija dan berbagai kilesa-kilesa lainnya itu juga adalah sumber duka. Kemudian Buddha lebih lanjut menjelaskan mengenai dukkha nirodha, bahwa duka itu muncul dan lenyap sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada saatnya yang namanya penderitaan ini berhenti. Dan kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan seperti yang dijelaskan di depan di awal sutra tersebut, bahwa ada jalan menuju lenyapnya duka. Ketika kita melihat 4 kebenaran mulia ini, kita bisa melihatnya, ya, mulai dari secara klasik, ya. Buddha menjelaskan mulai dari penderitaan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, lebih gampang bagi kita semua untuk memahami atau merasakan karena kita sudah pernah mengalami penderitaan. Siapapun kita, apakah Anda seorang presiden, seorang raja, milioner, bilioner, apakah Anda pria, wanita, tua, muda, siapapun tidak akan luput dari yang namanya duka yang saya sebutkan tadi. Ya, lahir, sakit, tua, mati, berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan orang yang dicintai, dan memiliki kelima agregat ini. Dan saya pikir semua orang bisa merasakannya sehingga bisa menerima, karena itu adalah sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, keempat poin yang diutarakan oleh Buddha ini disebut sebagai kebenaran mulia. Ya, kita bisa melihatnya supaya kita tidak dibilang pesimis. Sebenarnya kita bisa memulai dari poin ketiga. Jika kita balik, kita meninjau ajaran 4 kebenaran mulia mulai dari poin ketiga, dukkha nirodha. Buddha mengatakan ada kebahagiaan tertinggi atau kita sebut sebagai nibbana. Kemudian Buddha bisa menjelaskan bahwa ada jalan menuju kebahagiaan tertinggi tersebut. Dan kebahagiaan tersebut bisa lenyap seandainya kita mengikuti jalur yang disebut dengan jalur yang tidak mulia, memiliki pandangan yang keliru. Jika seseorang memiliki pikiran yang tidak tepat, perbuatan, ucapan yang tidak tepat, mata pencaharian yang tidak tepat, memiliki ketekunan atau daya upaya yang tidak tepat, memiliki perhatian, ya, atau sadar penuh yang tidak tepat, dan memiliki konsentrasi yang tidak tepat, maka orang tersebut dengan sendirinya akan menderita. Ketika seseorang memiliki pandangan yang keliru, melihat sesuatu yang tidak kekal menjadi kekal, melihat bahwa diri ini berharap tidak berubah setiap saat, bahwa ada sebuah inti dari diri ini yang akan terus-menerus berlangsung. Ya. Kemudian tidak bisa melihat kesaling tergantungan dan saling terkaitan dari segala sesuatu yang di alam semesta. Tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu itu muncul dan lenyap karena adanya sebab dan kondisi yang sudah matang yang memunculkan memanifestasikan sebuah keadaan, ya, sehingga orang tersebut menderita. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan kenapa lewat menjelaskan duka jauh lebih gampang daripada memulainya dari menjelaskan mengenai kebahagiaan tertinggi atau tentang nibbana. Mungkin kita lanjut lagi, ya. Ini saya hanya ingin sedikit menjelaskan isi dari Dhammacakkappavattana Sutta. Saya tahu banyak yang sudah sering mendengar, apalagi setiap asada selalu diulang-ulang. Akan tetapi ada baiknya untuk kita belajar untuk mengingat kembali. Ya, kita bilang memperingati hari asada. Berarti kita ingat kembali mengapa
peristiwa ini kita terjadi, dan peristiwa ini harus kita ingat kembali. Tidak lain karena ajaran yang begitu luar biasa yang telah diberikan oleh Buddha. Ya. Selanjutnya Buddha kemudian menjelaskan ada yang disebut dengan 3 tahapan atau 12 aspek yang perlu kita sadari ketika kita melihat kebenaran mulia tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang duka. Kebenaran mulia tentang duka harus kita pahami sepenuhnya. Kebenaran mulia mengenai duka telah dipahami sepenuhnya. Ini adalah 3 tahapan pertama. Ini adalah 3 tahapan pertama. Ya, jadi 3 aspek pertama. Ya, dari 12 aspek tersebut. Kemudian beliau lanjut mengatakan ini adalah kebenaran mulia tentang sebab atau asal mula duka. Kebenaran mulia tentang sebab dan asal mula duka harus ditinggalkan. Kebenaran mulia dan asal mula penderitaan telah ditinggalkan. Ini adalah kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Kebenaran mulia tentang lenyapnya duka harus direalisasikan. Kebenaran mulia tentang lenyapnya duka telah direalisasikan. Ini adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka perlu dikembangkan. Kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka telah dikembangkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa di dalam sutta tersebut Buddha telah 3 kali memutar roda dharma. Ketiga aspek yang barusan disebutkan tadi tidak lain adalah tahapan-tahapan di dalam ketika kita belajar Buddha Dharma, ketika kita mempraktikkan Buddha Dharma, dan ketika kita memahami dan merealisasi ajaran dari Buddha Dharma. Ya, yang bahasa Palinya mungkin bisa kita lihat sebagai Pariyati, Patipati, dan Patiweda. Di mana tahapan pertama adalah kita belajar untuk mengenali secara teori ya dari sebuah pernyataan, sehingga Buddha di dalam sutta tersebut selalu mengatakan ada duka. Ya, ada sebab duka, ada lenyapnya duka, dan ada jalan menuju lenyapnya duka. Kemudian kita semua didorong untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, ya, yang kita sebut dengan patipati, ya, di mana kita mulai berinteraksi, ya, dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan ini, kebenaran yang ada di dalam kehidupan ini. Kita berinteraksi dengan yang namanya lahir, sakit, tua, dan mati. Kita berinteraksi dengan berbagai penderitaan yang muncul karena adanya kilesa atau kekotoran batin ini. Dan akhirnya lewat latihan kita bisa merealisasi sebuah hasil atau buah latihan yang kita sebut dengan patiweda. Jadi kita bisa meninjau dorongan atau ajakan dari Buddha itu adalah tidak hanya mengetahuinya secara intelektual. Ya, saya dari kecil waktu masih SD belajar agama Buddha, saya sudah bisa menghafal ya 4 kebenaran mulia ini. Saya sudah bisa menghafal 8 jalan utama. Tetapi itu hanya berhenti di tataran intelektual dan pemahaman secara pemikiran saja. Dan bagaimana caranya ya? Pertanyaan berikut adalah dalam kehidupan sehari-hari kita mengikuti jejak langkah Buddha untuk bisa mempraktikkannya dan untuk bisa merealisasinya. Di sini saya ingin memberikan sebuah rekomendasi, sebuah ajakan bagaimana cara kita bisa mempraktikkannya dan merealisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk bisa hidup damai dan bahagia seperti Buddha. Ya, hingga suatu saat kita bisa merealisasi kedamaian dan kebahagiaan tertinggi Nibbana seperti yang direalisasi oleh Buddha. Jadi hari ini tema kita memang adalah untuk ya mengikuti jejak langkah Buddha supaya kita bisa hidup damai dan bahagia di bumi ini.
ada beberapa proposal yang bisa kita lakukan, ada beberapa hal-hal yang konkret yang bisa kita lakukan. Saya bisa menyingkatnya di dalam beberapa huruf dulu supaya kita gampang ingat. Stop, S-T-O-P, yang tidak lain artinya adalah berhenti. Ya, di dalam ajaran Buddha, ya, Buddha mengajarkan meditasi dan ada dua aspek yang sangat penting di dalam meditasi, yaitu aspek untuk bisa hening dan diam, yang kita sebut dengan samatha, tenang, dan kemudian ada aspek untuk bisa melihat segala sesuatu secara mendalam, memahami secara mendalam dan menyeluruh semua fenomena yang ada di alam semesta ini yang kita sebut dengan vipassana. Jadi coba kita uraikan ya keempat huruf tadi. Stop. Stop pertama huruf S. S pertama adalah berhenti, stop. Kita mengambil waktu untuk bisa berhenti sejenak di dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa meluangkan waktu ya di mana kita tidak perlu selalu memikirkan pekerjaan, tidak selalu memikirkan hal-hal dan yang tidak perlu kita pikirkan pada saat itu. Barangkali hanya waktu beberapa saat seperti yang kita lakukan di awal sebelum kita memulai sesi ceramah ini, ya, di mana kita meluangkan waktu untuk memperhatikan tubuh kita, untuk memperhatikan nafas kita, dan memperhatikan apa yang sedang berlangsung di dalam batin kita. Jadi itu adalah langkah pertama yang bisa kita ambil untuk mempraktekkan apa yang diajarkan Buddha, untuk mengikuti jejak langkah Buddha. Kita tahu bahwa Buddha ketika beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga, kehidupan istana, beliau berguru kepada 2 orang guru meditasi. Kemudian beliau lanjut bertapa. Beliau mengambil sebuah langkah yang cukup radikal waktu itu untuk meninggalkan rumah dan untuk pergi bertapa di hutan belantara. Ya, dan yang beliau lakukan apa? Beliau mengambil waktu untuk hening. Akan tetapi karena pendekatan beliau waktu itu belum terlalu tepat sehingga beliau melakukannya dengan menyiksa diri dan akhirnya juga beliau merealisasi bahwa itu bukan jalan yang tepat. Dan akhirnya beliau memilih cara yang lebih bermoderasi, ya, jalan tengah, sehingga akhirnya beliau bisa merealisasi ya, pencerahan atau penerangan sempurna. Yang kedua adalah setelah kita belajar untuk mengambil waktu untuk berhenti sejenak, kita belajar untuk menenangkan diri. Ya, T, tenang. Tenang di sini ada caranya. Tenang di sini kita bisa lewat mengamati objek yang ada. Contohnya nafas. Nafas kita adalah objek yang sangat gampang yang bisa kita temukan di mana, kapan dan di mana saja. Saat ini di zaman pandemi ini kita harus memakai masker. Ya, ketika kita memakai masker barangkali sulit sekali ya untuk bernafas. Bayangkan ya ketika sudah beberapa jam memakai masker, ketika kita membuka masker kita, apa yang kita rasakan? Ada perasaan lega, ada perasaan nikmat. Akhirnya saya bisa bernafas dengan leluasa. Nah, saat-saat di mana kita membuka masker ini bisa dijadikan sebuah saat untuk berhenti, untuk stop sejenak, untuk bisa merasakan ketenangan dan kedamaian lewat mengamati nafas natural yang bisa kita nikmati atau rasakan tanpa masker. Dan pada saat itu kita bisa sejenak menggunakan tubuh ini, merilekskan tubuh di posisi apapun kita pada saat itu, apakah kita sedang duduk, apakah kita sedang berdiri, apakah kita sedang berjalan, apakah kita sedang berbaring, ya. Kita bisa memperhatikan posisi tubuh, postur tubuh, kemudian kita bisa memperhatikan nafas kita. Ya. Lewat memperhatikan tubuh dan nafas, akhirnya tubuh dan batin kita pun perlahan-lahan akan bisa kembali menjadi tenang. Setelah kita bisa tenang, ya, ada beberapa cara yang bisa
membantu kita untuk menjadi tenang. Contohnya pada saat pandemi ini, saya sendiri bisa merasakan ada perasaan takut yang berlebihan, ada kekhawatiran yang berlebihan. Seandainya kita terekspos dengan virus COVID-19 ini, sehingga ketika kita pergi berada di kerumunan, berada di tempat ramai, di tempat publik, di tempat umum, kita selalu was-was. Ya. Waspada yang secukupnya adalah dibutuhkan, tetapi yang berlebihan malah menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan. Jadi hal pertama yang kita lakukan untuk bisa tenang adalah kita belajar untuk mengenali bahwa di dalam batin saya muncul rasa takut. Di dalam batin saya ada perasaan takut. Jadi kita katakan pada diri sendiri, oh ada perasaan takut, ada perasaan khawatir karena saya takut terkena virus. Jadi kita kenali dulu, ya, kita tahu bahwa ada perasaan takut yang muncul. Dan Buddha sering mengajarkan, ya, salah satu cara yang paling gampang adalah memperhatikan tubuh. Ketika perasaan takut itu muncul, di mana tubuh ini merasakannya. Contohnya lewat detak jantung yang bertambah cepat, lewat nafas yang menjadi lebih pendek dan tidak teratur. Contohnya bagian perut kita mungkin bisa merasakan seperti mual, ataupun telapak tangan kita berkeringat, ataupun ada perasaan tidak nyaman lainnya pada bagian tubuh. Kita perhatikan di mana dia muncul pada bagian tubuh. Kita kenali ada rasa takut, dan saat ini saya bisa merasakan takut ini pada bagian jantung saya, pada telapak tangan saya. Itu yang perlu kita lakukan pertama. Kemudian yang kedua adalah kita belajar untuk menerimanya. Ya, jadi yang pertama kenali, yang kedua adalah kita terima. Kita terima bahwa perasaan takut itu sudah muncul dan bermanifestasi. Perasaan khawatir itu sudah muncul dan bermanifestasi. Di sini saya mengambil contoh takut dan khawatir, ya, karena memang itu yang sering kita rasakan beberapa bulan terakhir ini, saya pikir. Jadi ini berlaku juga untuk semua formasi mental yang ada, seperti rasa marah, depresi, kecemburuan. Bisa kita lakukan dengan cara demikian. Kita kenali, kita terima. Kita tidak memungkiri bahwa kita memiliki rasa takut. Ya, jangan sok jago bilang, oh saya tidak takut, tetapi kita benar-benar berterus terang pada diri kita sendiri. Ya, karena kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, dan kita tidak menolaknya, dan kita tidak ingin melenyapkannya, membuatnya mempush perasaan tersebut, ya, ingin menolaknya, ingin dia cepat-cepat pergi, tetapi kita hanya menerimanya apa adanya. Ya, seperti seorang ibu yang mendapati bahwa bayinya yang masih kecil sedang menangis, ya. Ibu tersebut akan datang, ya, menerima bahwa oh, anak saya sedang menangis, dan menghampiri anak tersebut. Kemudian langkah ketiga adalah kita belajar untuk seperti seorang ibu yang sedang merangkul, memeluk seorang bayi. Kita datang, ya, dan kita peluk perasaan takut ini. Kita rangkul perasaan takut ini seperti seorang ibu yang sedang memperhatikan bayi yang sedang menangis. Bahwa di dalam batin kita ada seorang bayi yang tidak lain adalah perasaan takut, perasaan marah, perasaan cemburu, perasaan gelisah yang meminta perhatian kita, dan kita berikan perhatian sepenuhnya. Dan pada saat itulah muncul yang disebut dengan perhatian penuh, kesadaran penuh. Ya. Dan hanya dengan kita memperhatikan, ya, bagaikan seorang bayi yang diperhatikan oleh ibunya, yang ditimang-timang, yang dirangkul oleh ibunya, bayi tersebut dengan sendirinya akan menjadi tenang. Ya. Kemudian sang ibu tersebut setelah bayinya mulai tenang baru mencari tahu, ya, mengobservasi, memperhatikan secara mendalam apa yang sedang berlaku pada sang bayi. Barangkali celananya basah, ya, karena ngompol. Barangkali sudah waktunya untuk memberikan susu, memberikan makanan. Barangkali bayi tersebut sedang merasa tidak enak badan, sedang demam dan sebagainya. Ya,
Hanya lewat meredakan dulu, ya, menenangkan dulu tangisan bayi tersebut, baru kita bisa mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut, dan kemudian kita lakukan, ya, tindakan yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Saya takut karena saya berada di kerumunan orang ramai, saat ini sedang pandemi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Banyak faktor-faktor di luar yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi yang bisa kita kendalikan adalah contohnya kita tidak memegang wajah, kita tidak memegang hidung, mulut, ya, mata, ketika kita berada di tempat ramai dan ketika kita telah bersentuhan dengan objek-objek atau orang-orang yang ada di keramaian. Kita bisa mencuci tangan, kita bisa memakai masker, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk sebisa mungkin mencegah, ya, sehingga kita mengurangi perasaan takut yang berlebihan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, jadi masih, ya, seandainya kita terekspos, apa boleh buat, kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi perasaan takut dan perasaan kekhawatiran yang berlebihan yang tidak berdasar adalah tidak dibutuhkan. Kita perlu waspada, kita perlu senantiasa sadar penuh dan tetap menjaga dan menciptakan kondisi, akan tetapi kita tidak perlu sampai merasa takut yang berlebihan, ya. Kemudian setelah kita observasi, ya, setelah kita lihat secara mendalam, ya, kemudian kita lakukan menciptakan sebuah kondisi yang memunculkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sehat, hal-hal yang bermanfaat, ya, yang bajik, dan mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat, yang kurang sehat, yang tidak bajik. Ya, kita sudah melakukan sebisa mungkin kita, apapun hasilnya, kita kembali lagi, kita terima, dan kita harus belajar untuk melepaskan atau letting go. Jadi tadi stop, kita belajar untuk berhenti sejenak, kita stop sejenak, kita belajar untuk menenangkan diri. Menenangkan diri lewat apa? Lewat belajar untuk mengenali, belajar untuk menerima, ya, belajar untuk bisa merangkul, kemudian baru kita belajar masuk ke huruf yang ketiga adalah observasi. Kita melihat secara mendalam, kita tatap secara mendalam, kita observasi secara menyeluruh fenomena yang bermanifestasi tadi, ya, sehingga akhirnya kita sampailah pada satu pemahaman, ya, huruf P. Jadi kita stop sejenak, kita berhenti sejenak, kita tenang, kita observasi, kemudian kita memiliki pemahaman. Lewat pemahaman ini, ya, setelah kita stop, kita harus belajar untuk let go, belajar untuk melepaskan. Let go di sini artinya adalah belajar untuk menerima apapun hasilnya. Ya, apakah hasilnya itu adalah hasil yang baik atau hasil yang buruk, kita belajar untuk menerimanya dan tidak melekat pada hasil tersebut. Jadi setelah kita berusaha melakukan yang terbaik, kita lepaskan. Kita tidak melekat pada hasilnya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, kita bisa belajar untuk senantiasa menerima kondisi yang ada di sekitar kita. Saat ini sebagian orang mungkin kesulitan secara finansial atau secara ekonomi, mungkin pekerjaan terganggu, mungkin kesehatan terganggu. Ya, kita harus bisa belajar untuk menerima semua kondisi tersebut. Di sisi lain kita juga harus belajar untuk melihat sisi lain dari koin yang sama, bahwa masih ada hal-hal tertentu yang bisa kita nikmati. Setidaknya kita masih memiliki tubuh yang relatif sehat, masih bisa bernafas, ya. Ada orang-orang di sana yang terjangkit COVID-19 yang butuh ventilator, yang butuh tabung oksigen untuk membantu mereka untuk bisa melakukan aktivitas yang sesederhana seperti bernafas. Ya.
masih ada hal-hal kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita nikmati untuk tetap bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian hidup di bumi ini, walaupun saat ini sedang susah-susahnya, sedang dalam kondisi pandemi, ya. Dan setelah pandemi ini berlalu dan mudah-mudahan ya, kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita juga harus memetik hikmah dari pandemi ini. Ya, belajar untuk melihat seperti contoh yang saya berikan tadi. Ya, dulu kita tidak perlu pakai masker. Saat ini ketika kita pergi keluar, ya mudah-mudahan kita memiliki akses ke masker dan kita memakai masker di tempat umum. Dan ketika kita pakai masker, kita bisa melihat kita tidak bisa bernafas dengan leluasa, dengan enak. Ketika kita berada di rumah, ya, kita bisa mulai belajar untuk menikmati bernafas dengan leluasa tanpa masker, sehingga kita mengambil waktu beberapa saat, ya, di rumah, di mana kita tidak perlu pakai masker untuk menikmati nafas masuk dan nafas keluar, untuk menenangkan tubuh, untuk menenangkan batin kita. Contohnya saat ini kita terbatas ruang geraknya. Ada yang harus di rumah terus, ada yang terpaksa pergi ke kantor, masih harus naik kendaraan untuk pergi ke suatu tempat. Akan tetapi alangkah baiknya kita menggunakan kesempatan ini, ya, di mana kita masih bisa berjalan kaki untuk belajar seperti Buddha, menapaki setiap langkah di atas bumi ini dengan langkah yang penuh dengan kedamaian, langkah yang penuh dengan kebahagiaan. Bersyukur bahwa kita masih bisa berjalan. Bersyukur bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk menginjak di atas bumi ini. Saat ini sudah lebih dari 500 juta orang yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Jumlah yang besar, mereka sudah tidak bisa lagi berjalan dan menapakkan kakinya, melangkahkan kakinya di atas bumi ini. Jadi seandainya ada saudara, anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, ya, guru, sahabat, kita bisa berjalan sedemikian rupa, berjalan untuk mereka, karena kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melangkah di atas bumi ini. Begitu pula untuk semua kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita anggap biasa saja, begitu saja. Saat ini ya kita bisa merasakan bahwa hal-hal yang sederhana, ya, seperti berjalan, bernafas, makan, belum tentu ada orang memiliki makanan di atas mejanya. Dan saat ini kita bisa makan, memiliki makanan yang mungkin cukup, barangkali kurang, setidaknya kita masih memiliki makanan. Dan kita bisa memunculkan rasa syukur ketika kita makan dan benar-benar hadir sepenuhnya untuk makanan yang ada di hadapan kita. Apakah itu sepiring nasi, sepotong tahu atau tempe yang ada di hadapan kita. Kita bersyukur bahwa kita masih memiliki makanan yang bisa melangsungkan kehidupan ini. Saya bisa membayangkan Buddha, ya, setelah membentuk sangganya yang pertama, ya, dengan 5 orang pertapa tersebut kemudian berkembang menjadi 60 dan akhirnya berkembang menjadi ribuan dan menyebar kemana-mana. Ya. Di masa kehidupannya beliau, ya, senantiasa berjalan di atas bumi ini dengan langkah yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Beliau senantiasa mengambil waktu untuk berhenti, untuk bermeditasi, untuk melihat secara mendalam, ya, semua kondisi yang ada di bumi ini. Saya bisa membayangkan karena zaman dulu beliau harus datang pindah patah bersama murid-muridnya. Ya, beliau belajar untuk mensyukuri pemberian makanan yang diberikan oleh umat. Beliau juga belajar, ya, untuk mensyukuri orang-orang yang ada di sekitar beliau dan sangganya. Ya, beliau sering memberikan khotbah kepada semua kalangan, mulai dari raja, saudagar-saudagar atau pengusaha-pengusaha kaya sampai
ke kaum-kaum ya yang menjadi budak, yang kaum-kaum yang tidak boleh disentuh, kaum sudra, kasta terendah di sana. Sehingga akhirnya ajaran beliau banyak diikuti oleh orang zaman itu juga. Kita bisa belajar seperti Buddha. Jadi ketika kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mewarisi, supaya kita bisa meneruskan ajaran Buddha Dharma ini, tidak lain adalah kita harus senantiasa belajar, kita harus senantiasa mempraktekkan. Ini adalah hal yang paling penting, mempraktekkan. Jadi hanya sekedar belajar teori, jika Anda datang mendengarkan sharing atau ceramah Dharma hari ini, ya tanpa mau ingin mempraktekkan, ya itu tidak ada gunanya. Ya, kemudian kita merealisasi. Setelah kita merealisasi, kita akan memiliki pemahaman. Ya, setelah pemahaman sekecil apapun, ya tidak perlu pemahaman yang wah, yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Jadi ajaran Buddha adalah ajaran yang mengajak, ya kita bisa melihat contoh Buddha. Buddha setelah mencapai pencerahan sempurna, beliau tidak menyendiri, beliau berbagi dengan sahabat-sahabatnya. Dan kemudian setelah berkembang sanggahnya, beliau menganjurkan kepada semua biku, ya ketika berpindah patah ke kampung-kampung, ke kota, mereka harus berinteraksi dan sebisa mungkin memberikan ajaran sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada murid-murid beliau. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ajaran Buddha Dharma adalah ajaran yang sangat aplikatif. Selain aplikatif juga sangat interaktif, ya, sehingga Buddha mengajak kita semua untuk senantiasa mempraktekkan, dan ketika kita sudah merealisasi dan memiliki pemahaman, kita berusaha juga untuk berbagi dengan sesama. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya share atau saya bagi pagi hari ini, ya, lewat memperingati Hari Asada, kita belajar untuk mengikuti jejak langkah Buddha, ya, untuk bisa belajar untuk hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia, ya, di atas bumi ini. Dan saya berharap, ya, kita bisa memetik apapun, sekecil apapun manfaat dari sharing ini. Apa yang bisa diambil, apa yang bisa diterapkan, silakan diterapkan. Apapun yang tidak berkenan, ya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan selamat Hari Asada, selamat mengikuti jejak langkah Buddha, dan semoga kita semua senantiasa bisa hidup tenang, damai, bahagia di atas bumi ini. Dan kita doakan begitu pula semua makhluk yang ada di dunia ini, ya, bisa senantiasa hidup tenang, damai, bahagia, bisa mempertahankan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang mereka peroleh, senantiasa terbebas dari ancaman bahaya, dari penyakit baik secara fisik maupun secara mental. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sugitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan ke pemimpin kebaktian.